Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk sebuah mini proyektor H4 dari brand Masterlet, tipenya MP35L. Teman-teman di YouTube banyak request untuk produk ini dan kali ini saya berkesempatan untuk review mini proyektor dari Masterlet dengan tipe MP35L. Untuk harganya di 195.000, nggak sampai 200.000. Jadi ini adalah mini proyektor H4 termasuk murah ya di kelasnya dari Masterlet dengan tipe MP35L. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil dari mini proyektor H4 Masterlet dengan tipe MP35L ini, yang mana teman-teman di YouTube banyak request untuk produk ini. Untuk harga di 195.000 untuk satu piece mini proyektornya ya. Oke, kelengkapan yang saya dapat di sini seperti biasa, mini proyektor lainnya juga dapat sarung tangan seperti ini, tapi sebelahnya saja. Kalau beli dua dapat sepasang jadinya ya. Di dalam dusnya cuma ada itu saja, nggak ada kartu manual atau kartu lainnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana dari desain mini proyektor Masterlet MP35L ini. Drivernya dia eksternal atau terpisah di sini ya. Untuk mini proyektor ini pastinya dia khusus untuk headlamp yang H4, motor mobil ini bisa dipakai maupun di mobil truk, karena ini bisa bekerja di tegangan DC 12 sampai 24 volt ya. Kalau dari desain ini mirip sama mini proyektor yang tipe Y7D, tapi perbedaannya dia ada lensa lasernya di sini ya. Jadi di sini ada lensa laser yang untuk mode high beamnya. Ini lensa untuk mode low beam, dan di sini untuk high beamnya dia ada dua mode penerangannya ya, dari laser dan dari penerangan bawah yang dipantulkan ke reflektor headlamp. Jadi di sini untuk high beamnya ada dua mode pencahayaannya. Kalau Y7D atau mini proyektor lain dia cuma satu sistem penerangan di mode high beam atau lampu jauh, itu di bagian bawahnya, atau yang seperti Vinic V9. Kalau Vinic V9 dia hanya manfaatkan di bagian laser lensanya saja. Tapi kalau ini bedanya dia ada double, ada di bagian bawah dan ada di bagian laser seperti ini. Sistem seperti ini terakhir kali yang saya tahu itu ada pada proyektor biled Hyperbloid dari AS-nya. Masterlet MP35L-nya juga menggunakan sistem double beam ya, atau high beam-nya itu ada dua di bagian bawah dan di bagian laser lensanya. Bagaimana hasil high beam-nya nanti kita coba lihat, karena di video ini saya akan coba test drive juga untuk produk ini. Di sini kipasnya di bagian belakang, dan di sini untuk bokong kipasnya masih bisa kita lepas juga ya. Dia pakai sistem pin soketnya sama seperti mini proyektor lainnya. Dan juga keunggulan dari mini proyektor ini yang saya kaget juga ya, jarang-jarang ada mini proyektor yang pakai lensa blue lens seperti ini. Jadi lensanya itu sudah blue lens, nggak seperti mini proyektor lainnya yang masih clear atau lensa bening ya. Ini lensanya sudah blue lens seperti ini. Di sini bisa kita lihat blue lensnya itu cantik. Oke, next. Di sini materialnya dia full aluminium kecuali di bagian reflektornya dia masih plastik, tapi plastiknya pasti yang sudah tahan panas ya. Untuk diameter lensanya sama seperti mini proyektor lainnya ya, dia yang 1,5 inci di 3,7 cm, tapi agak sedikit lebih kecil sih. Kalau Y7D kan 3,8 ya. Ini di 3,7 cm, 1 mm lebih kecil diameter lensanya. Kalau untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung kipasnya, ini di sekitar 11,5 cm. Dan kalau dari soketnya, ujung lensa itu di 7,4 cm. Sekarang kita coba ukur untuk real power pada mini proyektor ini. Yang di lapak penjualannya dijelaskan 34 watt low beam dan 54 watt high beam. Luar biasa, high beamnya bisa mencapai 54 watt ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil dari power mini proyektor Masterlet MP35L ini. Oke, sekarang kita coba uji untuk power pada mini proyektor ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk mini proyektor ini bisa bekerja di 12 sampai 24 volt. Jadi di 9 sampai 30 volt ini bisa digunakan ya di mobil truk maupun di motor, asal soketnya sesuai yang soket H4. Ini pun bisa kita adjust untuk kemiringan cahayanya, dan di sini ada baut untuk jarak dari cahaya low beam ke high beam. Tapi untuk cahaya high beamnya yang bagian bawah ini ya, yang dipantulkan ke reflektor. Kalau high beam di bagian lasernya itu sudah fix ya. Kita coba di mode low beamnya dulu berapa watt di sini startnya ya. Oke, start yang saya dapatkan di 35 watt.
cut off-nya flat atau rata ya, dan untuk cahayanya di sini sedikit berbeda ya dari mini projector lainnya yang pernah saya coba. Hasil cahayanya tuh lebih rapi ya, lebih rapi hasil cahayanya, tapi yang bukan rapi-rapi sekali. Ini cut off-nya terlihat tajam dan rapi. Untuk di low beam 35 watt ya startnya, high beamnya di 54 watt. Nah, high beamnya ada lasernya di sini ya. Ini mode high beam, ini mode low beam. Jadi high beamnya mode laser, tapi bukan hanya itu saja. Di bagian bawah juga ada cahaya untuk penerangan di mode high beamnya. Jadi dipantulkan ke reflektor. Ini mode high beamnya power 52 watt sekarang, mode low beamnya di 33 watt. Saya coba tunggu dulu beberapa menit, hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat stabil power pada mini projector ini berapa. Di sini sudah di 33 watt untuk low beam dan 52, sekian watt untuk high beam. Jadi dari mode low beam ke high beam itu naiknya sekitaran 18 sampai 20 watt ya. Oke, jadi sudah nyala setengah jam lebih dan powernya stabil di angka 33 watt. Yang startnya tadi di 35 watt, stabil di angka 33, dan ini tergolong stabil untuk power di mini projector ini. Dari kebanyakan mini projector yang saya jumpai, ini tergolong stabil ya untuk powernya. Hanya turun di 2 watt, padahal nyalanya ini sudah lebih dari setengah jam. Di mode high beamnya stabil di angka 50 watt, yang startnya tadi sekitar 54 watt. Jadi di power mini projector Master LED MP35L ini stabil untuk powernya, dan cahayanya juga masih terlihat terang pada saat dinyalain tadi ya. Mode high beam ini terlihat padat ya, ini kalian bisa lihat lasernya, apalagi ditambahin dengan di bagian bawahnya yang dipantulkan ke reflektor. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil dari mini projector ini. Sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Di bagian bodi kipas ini di 40-an, 44 derajat Celcius. Bodinya ini di 50, 80, 82, 86. 86 paling tinggi yang saya dapatkan. Oke, jadi mentok-mentok yang saya dapatkan itu di 86 derajat Celcius. Untuk di body mini projectornya, kalau di drivernya 60 derajat, 62 derajat Celcius, 63. Untuk di body drivernya di 63 derajat Celcius ya saya dapatkan untuk paling panasnya, dan untuk di body mini projectornya di 86 derajat Celcius. Tergolong baik untuk penyerapan panasnya, karena untuk di mini projector ini jangan samakan dengan projector biled lainnya yang biasanya itu body RC-nya lebih besar, karena ini bodinya kan lebih kecil. Jadi untuk di 80 derajat Celcius itu masih tergolong standar atau masih bisa dibilang aman untuk temperatur panasnya. Power low beam stabil di angka 33 watt, yang startnya tadi di 35 watt, dan mode high beamnya di 50 watt, yang startnya tadi di 54 watt. Jadi dari power di mini projector Master LED MP35L ini tergolong stabil powernya. Setelah saya cek untuk powernya pada mini projector ini, startnya di 35 watt dan stabil di 33 watt di low beam, 54 watt start di high beam, dan 50 watt stabil di high beam. Jadi untuk power pada mini projector ini tergolong stabil ya. Harganya tergolong murah, di bawah 200 ribuan, menggunakan double sistem di mode high beam, apalagi lensanya yang blue lens ini terlihat cantik ya. Dan untuk penyerapan panasnya tergolong standar di 86 derajat Celcius di body mini projector ini. Tapi bagaimana hasil luxnya dan bagaimana hasil kalau sudah digunakan di jalan pada malam hari? Kita coba lihat dari mini projector Master LED MP35L ini. Nah, jangan kemana-mana, kita coba lihat hasil dari mini projector ini. Oke, jadi seperti biasa saya akan coba uji test drive menggunakan mobil Suzuki Swift dengan soket headlamp H4
Di sini pemasangannya PNP tanpa harus penambahan relay atau apapun ya, dan pemasangannya itu nggak perlu rubah soket, cukup PNP seperti pemasangan bohlam biasa atau bohlam LED atau bohlam halogen ya. Yang membuat keren pada mini projector ini dia lensanya itu loh, lensanya blue lens yang jarang ada pada mini projector lainnya. Juga di sini ada jendolan di lensanya ya untuk pantulan cahaya high beam atau lampu jauh. Namun dia juga ada pantulan ke reflektor headlamp. Jadi untuk sistem penerangan di mode high beam atau lampu jauh dia double. Oke, luar biasa untuk hasil dari mini projector ini. Kalau dilihat dari sini memang fairgroundnya yang nggak terlalu tinggi atau agak sempit, tapi lebarnya ini yang mantap. Lebarnya ini bagus dan hasilnya itu rapi ya. Cahaya itu rapi dan merata seperti ini, cut off-nya tajam dan rapi nih, bisa kalian perhatikan. Nggak kalah hasilnya dari sebuah proyektor biled yang lensa 2,5 inci ataupun yang 3 inci, dan hasil terangnya di sini terlihat bagus ya untuk di 30 watt stabilnya. Nah, keunggulan dari mini proyektor ini ada pada mode high beam-nya yang sistem penerangannya itu double. Dan bisa kalian lihat di sini bagian titik tengahnya yang fokus dan padat. Ini luar biasa loh untuk mode high beam-nya. Ini bagian lasernya, dan ini mode high beam yang pantulan dari reflektor. Luar biasa ya. Ini mungkin bisa menjadi mode high beam yang sadis ya untuk sebuah mini projector. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Jarak yang akan saya ukur itu 5 meter dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini, dan saya akan hitung di salah satu sisinya saja. Ini saya mundurin dulu mobilnya. Oke, jadi di salah satu sisi headlampnya sudah saya matikan. Saya akan coba ukur satu sisinya saja dengan jarak ukuran 5 meter dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini. Kita coba lihat di mode low beam luxnya berapa ya. Oke, untuk di mode low beam rata-rata saya dapat di sini 800 sampai 900 lux ya. Untuk di 900 lux mini projector yang stabil 30 watt itu tergolong tinggi ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Untuk model low beam di mini projector ini maksimal yang saya dapatkan di 950 lux. Luar biasa untuk hasilnya, ini tergolong tinggi di mini projector yang wattnya hanya di 30 watt stabilnya. Kira-kira di 32 watt stabilnya pada mini projector ini. Tapi luxnya di 951 lux ini tergolong tinggi ya. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Karena di mode high beam-nya ini dia pakai double sistem penerangannya. Jadi saya penasaran berapa hasilnya. Oke, di sini mode high beam-nya ini luar biasa ya. Cahayanya benar-benar padat untuk di mode high beam-nya, karena dua sistem penerangan di mode high beam ini, laser dan pantulan dari reflektor headlamp. Kita coba cari langsung ke pengukuran maksimal untuk di mode high beam-nya. Wow, luar biasa, di atas 4000 lux. Ini jumlahnya sangat luar biasa ya untuk sebuah mini projector. Tapi nggak kaget juga karena di sini dia pakai double sistem penerangannya, atau untuk laser dan pantulan reflektor langsung nyala dua-duanya. Makanya untuk mode high beam bisa setinggi ini sih jumlah luxnya. Di mode high beamnya di sini saya dapat untuk jumlah lux 4230 lux. Luar biasa untuk sebuah mini projector. Ini mode high beamnya yang sadis menurut saya. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah digunakan di jalan pada malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, jadi hasil dari mini projector Masterlab MP35L nya seperti ini. Di bagian low beam dulu ya. Untuk di bagian low beam jujur saja ini lebar sekali ya outputnya. Untuk sebuah mini projector lensanya yang di 1,5 inci atau 3,8 cm. Ini lebar sekali loh untuk bukaannya. Paling lebar yang pernah saya lihat untuk sebuah mini projector bukaan outputnya. Tapi ya memang dia nggak terlalu tinggi atas bawahnya. Namun untuk tinggi segini sudah sangat mumpuni ya menurut saya. Ini outputnya terasa seperti menggunakan proyektor biled yang lensanya lebih besar dari ini. Luar biasa sih untuk outputnya.
Juga di sini kalian lihat cut off-nya itu benar-benar tajam. Garis birunya di sini yang keren ya. Dari ujung ke ujung, dan lensanya ini blue lens untuk mini projector MP35L ini. Bukan hanya di situ saja, di bagian high beam. Wow, luar biasa. Ini mode high beamnya sadis sih. Menjadi mode high beam yang paling sadis yang pernah saya coba untuk sebuah mini projector. Sebelumnya yang saya coba itu Phoenix Y7 dan ternyata ini lebih mantap lagi untuk mode high beamnya. Jujur saja ini saya kalian lihat, karena di mode high beam ini ada dua mode penerangannya ya. Luar biasa sih. Untuk lebarnya lebar, kemudian ini titik fokus di bagian tengahnya padat sekali. Oke, tidak menunggu lama, kita coba hasil dari mini projector Master LED MP35L ini digunakan di jalan pada malam ini ya. Bagaimana hasilnya, simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, setelah saya gunakan untuk mini projector dari Master LED ini, jujur saja saya nggak merasa menggunakan sebuah mini projector ya. Saya merasa menggunakan sebuah projector biled karena di sini outputnya itu benar-benar lebar untuk mini projector ini. Ini mini projector yang outputnya benar-benar lebar yang pernah saya coba. Padahal untuk settingan headlamp ini sudah saya buat standar ya. Untuk lebar sempitnya itu saya buat standar seperti biasa. Dan untuk cut off-nya ini rapi ya. Untuk cut off tergolong rapi, hasil cahaya juga terang. Lalu untuk keunggulan lainnya di mini projector ini ada di mode high beam-nya. Wow, luar biasa. Ini jujur saja menjadi mini projector yang sadis ya. Ini juara sih untuk di mode high beam-nya. Padat sekali cahayanya, tebal dan fokus ya. Sebelumnya untuk mini projector yang unggul menurut saya ada di Phoenix Y7, tapi ini lebih unggul lagi ternyata ya.
Memang dia sedikit lebih mahal, yaitu di 195.000 ya. Kalau Phoenix Y7 kan 175.000, 20.000 lebih mahal untuk satu pitch-nya. Tapi menurut saya itu terbayarkannya dengan output di mode high beam yang mantap, kemudian di mode low beamnya yang lebar sekali bukaannya. Memang kalau untuk tinggi atas bawah dia nggak terlalu tinggi-tinggi sekali seperti mini proyektor lainnya, tapi imbasnya outputnya itu lebih lebar jadinya. Luar biasa sih, ini mini proyektor yang paling unggul yang pernah saya coba untuk pada saat pengambilan video ini ya. Kedepannya saya nggak tahu apakah ada yang lebih unggul lagi dari ini atau tidaknya, nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya dari mini proyektor ini. Tapi jujur saja untuk sekarang ini mini proyektor yang paling unggul sih yang pernah saya coba. Dari model low beam ini saya nggak merasa menggunakan sebuah mini proyektor, saya lebih merasa seperti menggunakan sebuah proyektor biled yang lensanya lebih besar dari ini ya. Outputnya itu lebar sekali loh. Dan kesimpulan saya untuk mini proyektor ini worth it sih, apalagi dengan harga yang masih di bawah 200.000 dengan output yang lebar, cahaya yang tebal. Memang kalau untuk luxnya yang saya hitung di bagian low beam dia sedikit lebih rendah ya dari Phoenix Y7, tapi perbedaannya hanya tipis ya. Phoenix Y7 itu di 1000 lux, ini di 950 lux, masih tergolong agak sama sih. Tapi di mode high beamnya yang unggul ya, di mode high beamnya dia lebih pedas, karena di mode high beam dia pakai dua sistem pencahayaan ya. Luar biasa, untuk mini proyektor ini rekomendasi sekali buat kalian yang mencari mini proyektor yang benar-benar terang, apalagi ingin outputnya itu seperti sebuah proyektor biled yang lebih besar dari ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Ini saya coba matikan, kondisi seperti ini. Pada saat saya dim, bisa kalian perhatikan ini worth it sih hasilnya. Apalagi di mode high beamnya, di mode low beamnya outputnya lebar, cahayanya terang, kemudian di mode high beamnya ini sadis sih, juara untuk di mode high beamnya. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini proyektor dari Master LED dengan tipe MP35L ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.